Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kami mengenai teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh. Sebelum dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Iwayan Nararya Pramana dari kelas 32 dengan NIM 221 301 1049. Kemudian ada rekan saya, Nikomang Sepiani, dengan NIM 221301103 dari kelas 32. Kemudian selanjutnya ada rekan saya, Nimbade Kristina Pratnya Paramita, dengan NIM 221301150 dari kelas 32. Kemudian yang terakhir ada Ekomang Adi Wiguna dengan NIM 22130111094 dari kelas 32. Adapun topik yang kami bahas adalah yang pertama, mengenai pengertian atau definisi. Yang kedua, ada jenis-jenis. Yang ketiga, ada peran. Yang keempat, ada keunggulan. Yang kelima, ada kelemahan. Serta yang keenam, ada faktor dan contoh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian atau definisi. Yang pertama, ada pengertian atau definisi tentang teknologi. Teknologi telah menjadi pilar penting dalam dunia pendidikan modern. Akses informasi yang luas, pembelajaran yang lebih interaktif dan personal, serta kolaborasi yang lebih efektif adalah beberapa manfaat utama yang ditawarkan oleh teknologi. Terdapat beberapa definisi terkait teknologi yaitu, yang pertama, teknologi merupakan pengetahuan yang praktis serta sistematis dengan berdasar pada teori ilmiah dan eksperimen yang membuat manusia dapat memproduksi barang atau jasa yang diwujudkan dalam keterampilan produktif. Dalam pembelajaran teknologi, memiliki makna yaitu terfokus kepada penerapan teori pendidikan kontemporer, serta alat untuk mendesain lingkungan belajar dan pembelajaran dengan handal dan efektif. Yang ketiga adalah teknologi adalah alat bantu dalam mewujudkan pokok pikiran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah pengetahuan praktis dan sistematis yang didasarkan pada teori ilmiah dan eksperimen, berfungsi sebagai alat untuk memproduksi barang dan jasa, serta mendesain lingkungan belajar yang efektif sehingga membantu mewujudkan ide dan inovasi. Kemudian ada pengertian media pembelajaran. Media merupakan komponen dari sistem pembelajaran. Media pembelajaran merupakan setiap alat bantu atau bahan pendidikan yang menunjang proses belajar dan mengajar dengan mempresentasikan sebuah informasi serta bahan ajar secara audio, visual, atau audiovisual. Terdapat berbagai macam bentuk media pembelajaran seperti media cetak, contohnya buku, media elektronik, contohnya seperti video, serta media interaktif seperti e-learning dan media interaktif lainnya. Selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013, pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda dengan jarak yang terpisah antara guru dan siswa yang disambungkan dengan sebuah media komunikasi sebagai perantara. Pembelajaran jarak jauh yaitu proses belajar dalam keadaan pendidik dengan siswa tidak ada dalam satu lokasi yang sama, tetapi berbeda tempat. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ juga merupakan pelatihan yang diberikan kepada siswa yang tidak terkumpul bersama pada suatu tempat yang secara rutin menerima pelajaran secara langsung dari seorang pengajar. Kemudian yang terakhir ada pengertian atau definisi dari integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi berarti pembaruan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, integrasi artinya menggabungkan berbagai macam sesuatu menjadi satu kesatuan. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, integrasi teknologi dan media untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah proses menggabungkan berbagai alat, sumber daya, dan metode yang berbasis teknologi untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Sepiani dengan NIM 22130111003 dari Prodi Pendidikan Matematika dari kelas 32.
Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron adalah salah satu jenis pembelajaran yang pada dasarnya sama seperti pembelajaran tatap muka, yaitu adanya interaksi secara langsung atau real time antara pendidik dan peserta didik di ruang kelas, sehingga mereka dapat bertanya dan berdiskusi pada saat yang sama. Pembelajaran ini harus dilakukan pada waktu yang sudah dijadwalkan, sehingga peserta didik harus hadir pada waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah atau lembaga. Nah, platform seperti Zoom atau Google Meet memungkinkan peserta didik dan pendidik untuk bertemu secara virtual dalam satu waktu yang sama. Karena pandemi, banyak sekolah menerapkan pembelajaran sinkron dari rumah atau yang dikenal dengan sebutan school from home untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran asinkron. Nah, pembelajaran asinkron adalah jenis pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi dan tugas kapan saja sesuai ketersediaan waktu mereka tanpa adanya interaksi langsung dengan pendidik. Tidak ada interaksi waktu nyata dengan pendidik atau peserta didik lainnya. Nah, peserta didik belajar mandiri tanpa perlu bertemu langsung. Jika membutuhkan diskusi atau bertanya, peserta didik bisa berinteraksi lewat forum online, diskusi grup, atau email. Platform Learning Management System seperti Google Classroom atau Moodle digunakan untuk mengakses materi, tugas, dan latihan yang diunggah oleh pendidik. Adapun beberapa platform pembelajaran seperti Ruang Guru dan Zenius menawarkan konten pembelajaran berbayar dengan fitur yang lebih lengkap. Lalu, adapun pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid adalah gabungan dari pembelajaran daring, online, dan tatap muka, di mana peserta didik bisa mengikuti sesi tatap muka yang dijadwalkan dan juga mengakses materinya secara online. Pembelajaran hybrid mengkombinasikan pembelajaran secara langsung di kelas tatap muka dengan pembelajaran daring atau yang disebut online sehingga lebih fleksibel. Peserta didik dapat belajar di kelas bersama pendidik dan di sisi lain mereka dapat mengakses materi secara online dari rumah. Dalam pembelajaran hybrid, pendidik dapat menggunakan metode sinkron dan asinkron sesuai kebutuhan materi. Dengan LMS, pendidik dapat mengunggah materi, video, dan tugas yang bisa diakses peserta didik kapanpun mereka membutuhkan dan mendukung proses belajar yang lebih fleksibel. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait dengan peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh telah menjadi solusi utama untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung, khususnya dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kendala geografis negara kepulauan. Teknologi dalam pembelajaran jarak jauh berperan sebagai medium yang menghubungkan siswa dengan sumber daya pendidikan, guru, dan rekan sekelas, terlepas dari lokasi fisik mereka. Namun, penerapan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Adapun secara umum 3 peran teknologi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, penghubung akses pembelajaran. Teknologi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Kemajuan teknologi memungkinkan siswa di daerah terpencil di Indonesia mengakses pendidikan secara online melalui aplikasi seperti Google Classroom dan Zoom. Di Indonesia, daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses pendidikan formal karena kendala geografis dan infrastruktur. Dengan kemajuan teknologi, siswa dari berbagai daerah dapat mengakses materi dan informasi yang sama secara online.
Kemudian peran yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan siswa melalui teknologi. Teknologi dalam jarak jauh memungkinkan keterlibatan siswa melalui fitur interaktif seperti obrolan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan kuis yang meningkatkan motivasi dan membuat siswa merasa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, keterlibatan siswa ini adalah faktor yang penting dalam memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif. Selama pembelajaran jarak jauh, teknologi memungkinkan keterlibatan siswa melalui berbagai platform interaktif seperti Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams, dan aplikasi lokal yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan LMS. Penggunaan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom dan Moodle memudahkan guru dalam mengelola kelas secara daring, menyusun materi, memberikan umpan balik, serta memungkinkan siswa mengakses materi kapan saja, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan personal. Nah, selain meningkatkan akses keterlibatan, teknologi juga meningkatkan pengajaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan LMS. Hal ini mempermudah siswa dalam mengakses materi kapan saja, kemudian juga membuat proses belajar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. LMS tidak hanya menjadi media untuk berbagi materi, tapi juga alat untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi yang lebih personal antara guru dan siswa. Baik itu terkait dengan peran teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, tentunya ketiga peran ini sudah mencakup peran-peran detail lainnya, sehingga kita tahu dan kita pahami bersama bahwa peran teknologi itu sangatlah penting dalam suatu proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan keunggulan dan kelemahan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama yaitu keunggulan. Secara garis besar dapat saya jelaskan dibagi menjadi 3 kelompok untuk keunggulan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, teknologi memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Hal ini memudahkan para siswa yang memiliki keterbatasan waktu, misalnya karena pekerjaan atau tanggung jawab keluarga, untuk tetap mengikuti pelajaran tanpa harus datang ke kampus atau sekolah secara langsung. Fleksibilitas ini membantu meningkatkan kenyamanan siswa dan memberikan peluang belajar yang lebih luas. Siswa dapat mengakses materi kapan saja yang memungkinkan mereka mengulang pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yaitu keunggulan yang lain terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh yaitu meningkatkan akses pendidikan untuk daerah terpencil. Nah, dengan adanya internet dan platform pembelajaran online, siswa dari daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau pun kini bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Teknologi telah membantu banyak sekolah di daerah pedesaan untuk memberikan materi kepada siswa selama pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dan dampaknya itu adalah sangat positif, terutama dalam membuka peluang pendidikan untuk semua kalangan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dan kualitas pembelajaran. Nah, tentunya penggunaan teknologi ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Misalkan, video pembelajaran dapat memberikan penjelasan yang lebih visual tentang konsep yang rumit. Kemudian teknologi seperti aplikasi simulasi sains dan eksperimen digital memberikan pemahaman yang lebih dalam dan mendalam kepada siswa, khususnya dalam pelajaran-pelajaran yang biasanya sulit dipahami. Nah, itu adalah beberapa keunggulan terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kelemahan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh ini memiliki beberapa kelemahan yang harus kita antisipasi.
Beberapa kelemahan tersebut dapat saya bagi menjadi 4 golongan secara utama. Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi dan infrastruktur. Nah, walaupun teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, tapi nyatanya tidak semua siswa memiliki perangkat atau jaringan internet yang memadai. Di beberapa daerah, terutama di wilayah pedalaman, koneksi internet tidak stabil atau bahkan tidak tersedia. Nah, tentunya hal ini menjadi penghambat mereka yang tidak dapat mengakses teknologi tanpa adanya internet. Selanjutnya yaitu minimnya interaksi sosial dan pengembangan keterampilan kolaboratif. Nah, pembelajaran jarak jauh ini akan mengurangi interaksi sosial secara langsung antara siswa dan guru, serta antara siswa dengan teman-teman mereka. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Banyak siswa yang kurang termotivasi karena tidak dapat bertemu dengan teman sekelasnya. Nah, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran yang tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu masalah gangguan teknis dan distraksi. Nah, pembelajaran jarak jauh ini mengandalkan teknologi sering menghadapi masalah teknis seperti gangguan internet ataupun perangkat yang tidak optimal. Selain itu, adanya aplikasi non-pendidikan pada perangkat yang sama seringkali menimbulkan distraksi bagi siswa. Artinya, hal-hal seperti ini akan sangat sering dialami jika kita tidak bisa mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Kemudian kurangnya motivasi dan disiplin dalam pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan disiplin diri yang lebih tinggi karena tidak ada kontrol fisik dari pengajar. Siswa dituntut untuk belajar mandiri yang terkadang sulit diperhatikan. Kemudian motivasi belajar siswa dapat berkurang ketika siswa merasa kurang terhubung dengan guru atau teman sekelasnya. Nah, tantangan ini seringkali menyebabkan beberapa siswa tertinggal dalam beberapa materi pelajaran. Baik itu terkait dengan kelemahan dan juga kelebihan dalam hal teknologi di pembelajaran jarak jauh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya dukungan layanan yang memadai. Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan orang tua berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bentuk dukungan ini mencakup penyediaan sumber daya, komunikasi, dan koordinasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk memastikan kelancaran pembelajaran. Faktor pendukung selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Akses terhadap fasilitas seperti jaringan internet yang stabil, laptop, atau komputer sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Sekolah dapat berkontribusi dengan menyediakan akses internet dan perangkat belajar bagi siswa yang membutuhkan sarana tersebut. Ketersediaan sarana ini memastikan bahwa guru dapat menyampaikan materi secara efektif, sementara siswa dapat menerima dan memahami materi dengan lancar tanpa gangguan teknis. Media pembelajaran yang beragam dan interaktif. Media pembelajaran yang bervariasi seperti presentasi, video pembelajaran, dan buku elektronik atau e-book dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. E-book yang dapat diakses melalui perangkat digital menjadi pilihan yang praktis untuk menggantikan buku cetak dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Variasi media ini memberikan stimulasi yang lebih beragam bagi siswa dan memungkinkan mereka belajar secara mandiri sesuai kebutuhan. Tersedianya aplikasi pembelajaran secara daring. Aplikasi yang mendukung pembelajaran daring seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan Google Form memberikan kemudahan bagi guru dalam berinteraksi dengan siswa secara virtual. Melalui aplikasi ini, guru dapat mengadakan kelas online, mengirim materi, tugas, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain itu, aplikasi seperti KineMaster dan Filmora memungkinkan siswa untuk berkreasi dalam proyek pembelajaran mereka, misalnya membuat video sebagai tugas atau laporan. Ketersediaan daya listrik yang stabil. Ketersediaan daya listrik yang stabil adalah prasyarat utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Tanpa listrik yang memadai, perangkat digital tidak dapat digunakan dengan optimal, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran.
Stabilitas daya listrik juga berperan penting dalam memastikan koneksi internet yang baik. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru yang terampil dalam manajemen pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kemampuan guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga tetap terlibat dan termotivasi dalam proses belajar. Penguasaan teknologi oleh guru, siswa, dan orang tua. Penguasaan teknologi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang berbasis daring. Dengan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat teknologi, baik guru, siswa maupun orang tua dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain faktor pendukung, adapun faktor penghambat dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak siswa yang menghadapi keterbatasan perangkat seperti gawai yang kurang mendukung aplikasi pembelajaran atau memiliki penyimpanan terbatas sehingga sulit mengakses berbagai sumber belajar. Selain itu, adanya keterbatasan kuota internet menjadi kendala bagi siswa yang tidak memiliki akses internet stabil. Masalah ini menghambat partisipasi siswa secara penuh dalam pembelajaran jarak jauh dan seringkali mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Keterbatasan dukungan orang tua. Tidak semua orang tua memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup tentang materi pelajaran di sekolah, sehingga sulit bagi mereka untuk membantu anak-anak dalam memahami materi. Banyak orang tua juga bekerja, sehingga tidak dapat mendampingi anak-anak dalam belajar. Akibatnya, siswa harus belajar mandiri tanpa dukungan langsung di rumah, yang dapat berdampak pada hasil belajar mereka. Antusias dan kemampuan siswa yang kurang. Sebagian siswa menunjukkan motivasi yang rendah dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, sehingga mereka kurang fokus dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya interaksi tatap muka dengan guru yang dapat membuat mereka merasa kurang terhubung dengan proses pembelajaran. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi dan kurang termotivasi untuk belajar secara mandiri. Keterbatasan guru dalam penggunaan teknologi informasi. Tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh secara efektif. Beberapa guru mengalami kesulitan dalam membuat video pembelajaran atau menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting dan Google Meet di awal penerapan pembelajaran jarak jauh. Kurangnya kemampuan ini menghambat penyampaian materi secara interaktif dan mengurangi pengalaman belajar yang efektif bagi siswa. Kurangnya kedisiplinan siswa. Disiplin dapat dipahami sebagai kondisi yang terbentuk dari perilaku yang mencerminkan nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, masih banyak siswa yang menunjukkan kurangnya kedisiplinan. Terlihat dari keterlambatan hadir dalam Zoom meeting dan kurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Kurangnya minat dan motivasi belajar pada siswa. Motivasi belajar yang rendah menjadi penghambat besar dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun siswa diberikan fasilitas oleh orang tua, mereka seringkali enggan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru dan orang tua harus terus memantau dan memberikan motivasi agar siswa tetap semangat dalam belajar. Jika siswa menunjukkan kemalasan, guru atau orang tua perlu mengingatkan mereka agar tanggung jawab belajar tetap terjaga. Keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi. Karena keterbatasan waktu dalam pertemuan virtual, guru seringkali tidak dapat menyampaikan materi secara menyeluruh. Pembelajaran daring yang singkat membuat siswa kesulitan memahami pembelajaran tanpa penjelasan langsung dari guru, dan kadang mereka harus mencari jawaban sendiri tanpa bimbingan. Adanya pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang terjadi di rumah atau di lingkungan sekolah menjadi kendala signifikan dalam pembelajaran jarak jauh. Ketika listrik mati, perangkat seperti komputer dan ponsel tidak dapat digunakan, dan koneksi internet akan terganggu. Hal ini mempengaruhi akses ke kelas virtual dan komunikasi dengan guru, sehingga menghambat pembelajaran dan keterlibatan siswa secara optimal dalam pembelajaran jarak jauh. Contoh media dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh.
Dalam pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dan media digital sangat membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan fleksibel. Berbagai platform dan aplikasi kini banyak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. Berikut adalah beberapa contoh media dan teknologi yang umum digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mempermudah kolaborasi, dan menyediakan akses materi secara lebih efisien. Platform video conference seperti Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan Google Meet memiliki peran penting dalam pembelajaran jarak jauh karena memungkinkan interaksi sinkron antara guru dan siswa. Fitur seperti video, audio, berbagi layar, dan ruang terpisah untuk diskusi memungkinkan pengajaran yang lebih fleksibel, mendukung diskusi kelompok kecil, dan memudahkan guru dalam mengelola kelas secara virtual. Penggunaan platform ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memungkinkan mereka untuk langsung bertanya atau berpartisipasi aktif dalam diskusi. Platform ini juga menyediakan rekaman sesi kelas, sehingga siswa dapat mengulang materi yang belum dipahami. Fitur tambahan seperti polling atau sesi tanya-jawab secara real-time mendukung evaluasi pemahaman siswa secara langsung dan efektif, membantu guru menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Learning Management System atau LMS. LMS seperti Google Classroom dan e-learning tidak hanya berfungsi sebagai pusat utama untuk manajemen pembelajaran, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dengan fitur seperti forum diskusi, penyimpanan materi terpusat, dan akses untuk memberikan umpan balik secara langsung, dapat membantu guru dan siswa untuk berkomunikasi lebih efektif. LMS menyediakan berbagai metode evaluasi seperti kuis daring dan portofolio tugas yang memudahkan guru untuk mengukur pemahaman siswa secara real-time. Dengan begitu, LMS menjadi alat yang mendukung pembelajaran terstruktur yang dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan pembelajaran. Multimedia presentation seperti PowerPoint, Google Slide, dan Canva memungkinkan guru untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. PowerPoint dan Google Slide memungkinkan pembuatan slide presentasi yang memadukan teks, gambar, video, dan grafik animasi sehingga membantu siswa untuk memahami konsep dengan cara yang lebih visual. Canva menawarkan desain grafis yang lebih kreatif dan modern untuk presentasi. Dengan berbagai template dan elemen desain yang dapat disesuaikan, Canva memungkinkan guru untuk membantu membuat presentasi yang menarik perhatian siswa, menambah elemen visual dan dinamika dalam pembelajaran. Sumber belajar digital. Banyak sekolah menyediakan akses ke sumber belajar digital seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan materi berbasis e-book yang dapat diakses secara fleksibel oleh siswa. Sebagai contoh, platform seperti Khan Academy, Coursera, dan YouTube menyediakan video pembelajaran yang mencakup berbagai topik dari matematika hingga sains. Sumber belajar digital ini meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Digital Whiteboard. Aplikasi seperti Jamboard, Miro, dan Microsoft Whiteboard memungkinkan guru dan siswa berkolaborasi dalam waktu nyata pada papan tulis digital. Alat ini sering digunakan dalam berbagai aktivitas interaktif seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah matematika, dan sesi brainstorming yang melibatkan ide-ide kreatif. Kuis dan evaluasi daring. Kahoot dan Quizizz memberikan cara interaktif untuk mengukur pemahaman siswa. Aplikasi ini sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh untuk membuat evaluasi yang menyenangkan dan berbasis permainan. Kedua platform ini memungkinkan guru untuk merancang kuis yang dapat disesuaikan dengan materi pelajaran sehingga siswa dapat berkompetisi dalam suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, Kahoot dan Quizizz juga memungkinkan guru untuk melihat hasil evaluasi secara langsung dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Platform berbagi file. Google Drive dan Dropbox mendukung pembelajaran jarak jauh dengan memungkinkan siswa dan guru berbagi file, dokumen, dan tugas dengan mudah. Akses yang fleksibel memudahkan pengumpulan tugas dan kolaborasi antar siswa, baik untuk tugas individu maupun proyek kelompok. Platform ini mendukung kolaborasi dalam waktu nyata, memungkinkan siswa bekerja sama dalam dokumen yang sama secara simultan, yang mempermudah diskusi dan penyelesaian tugas kelompok secara lebih efektif. Guru juga dapat memberikan umpan balik langsung melalui komentar di dokumen yang dibagikan, sehingga proses pembelajaran lebih terstruktur dan interaktif.
Google Drive dan Dropbox memberikan kontrol akses yang fleksibel, sehingga materi hanya bisa diakses oleh siswa yang berwenang, menjaga keamanan data dan tugas yang dibagikan. Platform pembelajaran gamified, Classcraft dan Minecraft Education Edition menawarkan pengalaman belajar berbasis permainan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dan mempermudah pembelajaran berbasis proyek. Dengan elemen permainan, siswa belajar melalui tantangan, level, dan penghargaan yang mendorong keterlibatan aktif dan motivasi. Aplikasi komunikasi seluler, WhatsApp dan Telegram mendukung komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Aplikasi ini memungkinkan penyampaian informasi terkait tugas dan pengumuman secara cepat dan efisien. Dengan fitur grup chat, pesan suara, berbagi file, kedua aplikasi ini mempermudah koordinasi dan kolaborasi dalam pembelajaran jarak jauh. Platform podcast dan audio pembelajaran, aplikasi seperti Anchor dan SoundCloud memungkinkan pembuatan podcast yang dapat digunakan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran dalam format audio. Podcast ini bisa menjadi media yang efektif untuk pembelajaran berbasis suara. Siswa dapat mendengarkan materi kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat pada jadwal. Podcast juga memungkinkan guru untuk menyampaikan topik dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami karena format audio memberikan kesempatan untuk menekankan intonasi dan penjelasan yang lebih mendalam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.